udah kita lewati dan saat ini kita sudah ada di Purgatory yang kedua. So, kita langsung aja mungkin masuk menuju ke map yang gak pakai lama. Purgatory, here we go. Silakan Karen Talia dan juga Epong Skui, make some lit. Thank you banget Siskoy. Dan kita masukin ke round kita yang kelima. Dan kebetulan Purgatory pertama kan gue yang ngetes ya. Jadi kayak gue sadar banget GRC sering jadi salah satu tim yang lumayan cukup mudah untuk mendapatkan buya. Karena fight terlalu cukup cepat banget pada saat di set mungkin kelima. Dan pada saat akhirnya dari GRC memanfaatkan hal tersebut. Tapi nampaknya sudah ada dua tim yang turun di tempat yang sama. Oke, jika yang Crossfit mungkin bakal terjadi pertempuran. Tapi kita bakal juga first standing sementara Bonafide Esport berhasil memimpin kali ini walaupun udah di first fight dan tapi ternyata Bonafide lebih unggul untuk di overall standingnya. Evo's Immortal nice try di game keempat membuat mereka di untuk di bagian 4G kali ini lebih maksimal dari Purgatory-nya. Tapi kali ini Evo's Immortal langsung ditabrak ke rumahnya di 4G. Siapakah yang menjadi penguasa Force kali ini yang dimana Suzana dan memiliki weapon mal juga punya weapon dan pakai berhasil terkait dengan bambunya mencoba untuk menekan John di mana yang bambunya belum berhasil buat membangin seorang Mal tapi terjatuh dengan KL yang dua kali ini cukup sulit juga buat menjatuhkan satu player dari Evo's. Diberi Immortal sepertinya sudah mulai mundur kali ini tapi ada seorang Jujun udah cukup ready dengan main 90 dan juga M114 yang melihat pergerakan dari Suzana dan juga Rekles antara dua player terberani lainnya dikirim untuk melakukan looting terlebih dahulu. Tapi sementara ada satu player baru dari tim Evo's yaitu Arul kali ini bakal melawan mantan timnya itu dari tim Granex. Tapi tentunya dari kedua tim udah mulai saling tarik ulur lagi dan belum melakukan tim fight-nya kembali Karen. Nah yang cukup menarik adalah positioning dari tim Evo's sendiri ya, nampaknya benar-benar regroup banget. Tapi Mams tampaknya berhasil untuk mendapatkan request dari arah yang berbeda. Kali ini kita bakal berfokus kembali dalam GRC dan juga PGX. Dari satu pemain Kevin Kynes nampaknya tidak bisa survive lebih lama lagi dan bakal langsung di end. Ketika dari Eki mendapatkan first light dua pemain apakah dari PGX harus tereliminasi. Dan yes ini tiga pemain bahkan dan menyisakan one lone survivor saja dari PGX yang kita nggak tahu di manakah posisinya. Oke, tapi kali juga ternyata di area Force ternyata di Evo's udah kehilangan satu playernya dari peperangan yang terjadi di bagian Force kali ini di mana mereka hilangkan teman salah satu Fragger ataupun Smiraser dari tim Evo's Immortal membuat Evo's menurut gua bakal cukup sulit untuk memenangkan tim fight yang terjadi di arah yang kita beda-beda Jack dari kejauhan dengan aim cukup berhasil langsung mengenal dua player dari Evo's Jack kali ini misalkan dua lagi Evo's too strong tentunya yang membuat Suzana dan juga Rekles harus dipukul mundur tapi bahaya banget jika melakukan trust terhadap Rekles lagi-lagi saya melakukan kelas yang terbaik berhasil kembali menumbangkan satu persatu player dari tim Granex 3 untuk kemenangan dari Rekles tapi ternyata Granex yang harus tumbang di tangan tim Evo's Immortal Karen. Wow, flanking yang dilakukan oleh Zack ini benar-benar menjadi titik kunci kemenangan dari Evo's fight ini benar-benar luar biasa sekali. Zack mendapatkan dua orang yang awalnya melakukan trigger di arah pergudangan pada akhirnya keluar dan tidak bisa kemana-mana lagi karena Zack dari arah backstab mendapatkan dua pemain dan dua orang sisanya ini benar-benar juga kalah ini nampaknya dengan Zack dan pada akhirnya semua pemain berhasil untuk tidak melantahkan dan harus puas di posisi kedua bosnya. Sekarang menyisakan 11 tim yang PXG sendiri juga menyisakan satu pemain lagi yaitu dari Wills yang nampaknya teman-temannya sudah pada meninggalkan dirinya seorang diri. Iya, mereka ketahui PXG tadi fight di game di arah Crossroad dengan tim GRC ya yang membuat mereka harus kehilangan 3 playernya tapi juga masalah sedangkan mereka masih bisa bertahan untuk mengamankan placement poinnya. Kita lihat kali ini di arah Brazil ada tim yang berturun di area sana dan masing-masing memiliki jalur mereka seperti dari tim XCR. Mungkin mereka turun dari area 13 lalu ke bawah menelusuri bagian-bagian bawah Brasilia dan tentunya Purgatory kita tahu map yang cukup luas yang membuat dari satu rotasi itu cukup jauh membuat tim fight itu bakal kecil banget terjadi itu kira-kira. Yes, yang cukup menarik adalah gue cukup nggak nyangka ya di awal ternyata ada drop point yang cukup sama dari dua tim yang pada akhirnya memberikan tim fight yang cukup berarti dan bahkan satu tim harus dipulangkan itu dari Granex dan satunya lagi itu dari tim PXG ya nampaknya menyisakan satu pemain saja yang menurut gue ini tidak diunggulkan sama sekali di invite page pastinya
pastinya. Dan pada akhirnya kali ini kita bisa lihat Bonafide menjadi salah satu tim yang nampaknya punya konsistensi juga. Dan yes, kita bakal melihat seperti apa Purgatory karena kali ini kalian semua pasti bakal melihat permainan cukup pasif sampai di circle mungkin kedua ataupun ketiga nanti. Oke, dia dari bagian Purgatory di circle pertama baru ada satu tim aja yang tumbang juga kali ini dengan 39 player yang tersisa. Dan dimana punya Bonafide juga yang baru selesai melakukan looting di bagian Maphouse juga mereka mencoba untuk keluar dari kepulauan tersebut dengan cukup mudah yang biasanya kalau turun di Maphouse sudah pasti ditungguin oleh musuh-musuh lain. Tapi kali ini berbeda. Bonafide cukup beruntung tanpa adanya musuh-musuh ataupun tim lainnya yang mencoba untuk menyambut mereka di bagian area Maphouse. Sementara Ararki, gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Legalot. Tiba-tiba lagi dan lagi mereka harus bermain dengan 3 player ataupun Ararki mungkin lagi latihan tanpa Legalot. Mungkin ya. Bisa jadi banget. Dan ya sangat disayangkan sekali untuk Derly harus kehilangan satu punggawa. But it's okay, it's alright. Manpower bakal berkurang. Tapi dengan tadi performance dari Ararki yang sudah mulai membaik juga ini harusnya bisa menjadi satu tujuan untuk mereka bisa melakukan comeback seiring perjalannya waktu. Progres harus dilakukan karena sekarang misalkan 2 match saja untuk mereka untuk bisa memberikan performance terbaik pastinya. Oke, kali ini ternyata Ararki mengalami gantian pemain ya. Razor yang main di 4 game pertama di lawan Jars. Kali ini yang bakal main di match yang kelima tentunya. Kali ini tim Ararki sepertinya udah mulai main dengan gantian agresif mereka. Mereka udah ngumpulin kalau lihat dari resource udah cukup banyak banget. Gol mereka sampai dengan 11. Ada yang dapat 12 global dan mereka juga udah nemuin vehicle tentunya. Dengan adanya resource yang cukup kali ini, mereka udah cukup percaya diri buat melakukan team fight di arah early game tentunya. Yes, ngomong-ngomong team fight di dekat mereka juga ada satu contender yaitu di daerah Bigechan. Ternyata adalah tim dari FR yang cukup berkatan kali ini yang nampaknya dari tim FR sendiri bakal coba untuk melakukan rotasi, mungkin bakal coba untuk melakukan touchdown ke checkpoint yang selanjutnya. Dan di sisi lain juga ada Lucky Esport menjadi salah satu tim yang nampaknya harus mulai lebih bermain secara agresif mungkin untuk mendapatkan kill points banyak mungkin, tapi mereka sendiri juga harus mendapatkan placement juga yang cukup baik pastinya. Oke, dan kita bakal melihat juga pindah ke bagian tim dari Ararki. Akhirnya bertemu dengan tim First Rider dan di mana Fragment benar kena terancam, tapi ternyata Jasmine bakal terkena down dengan sebuah granat dari Uwai. Tapi tentunya Skylar bakal dikeluarkan juga dengan Fragment terhadap Uwai. Tapi tentunya posisi dari seorang Jars cukup jauh banget dari rekan satu tim yang membuat Jars cukup sulit juga buat di revive kali ini. Yang di mana Ararki mulai terpojok dengan adanya kekurangan jumlah player, kalah dari segi jumlah player yang membuat mereka pelan-pelan harus mundur, gak bisa langsung untuk melakukan team fight ya, karena team fight situasi antara 2 melawan 3 player dari First Rider. Tapi ternyata Pac-Man masih cukup percaya diri coba untuk melakukan team fight dari kira-kira, tapi ternyata Nord gak bakal ngebiarin tim Ararki bakal bebas gitu aja. Nord kali ini dengan mobil cukup percaya diri untuk mencoba untuk mendekati teman-teman dari tim Ararki yang boleh dibekerja itu oleh dari seorang Pac-Man tentunya. Apakah Pac-Man masih bisa selamat atau Nord mencoba untuk menghajar dari seorang Maybe, tapi tentunya Nord kali ini cukup percaya diri udah mulai perlahan teman-teman kita ternyata Nord terkena beberapa damage kali ini, tapi tentunya masih bisa juga mencoba melakukan healing terlebih dahulu. Tapi ternyata kali ini Pac-Man mencoba untuk memberikan serangan dengan area 1-2 granat udah dilemparkan, tapi ternyata Nord udah coba di cover oleh seorang Uwai. Kali ini 2 lawan 1 maka Pac-Man mampu menemukan 2 player tersebut. Nampaknya satu duel bakal coba di pop up terlebih dahulu, tapi Pac-Man coba untuk gak bisa melakukan perlawanan lebih. Ternyata dengan begitu saja Pac-Man pun tumbang di tangan seorang Uwai. Artinya Ararki hanya mencari seorang Maybe kali ini yang menjadi bulan-bulanan dari tim FR kali ini. Mencoba untuk kabur tapi udah gak bisa, tentunya bakal dibaca langsung posisi dari seorang Maybe. Tapi Maybe dengan cukup sabar kali ini mencoba untuk bertahan dan memberikan perlawanan terhadap tim First Rider. Yes, Maybe nampaknya sudah terjepit sekali dari berbagai arah karena Diwan sendiri juga sudah mengetahui bahwa ada satu pemain yang nampaknya berada di dalam kampung, dan bahkan Diwan mencoba untuk menggocek-gocek terlebih dahulu, mencoba untuk mencari pemain terakhir dari tim Ararki. Ini gak bakal dibiarkan lepas begitu saja, bakal coba dicari. Nord juga bakalan coba untuk melakukan inisiasi backup ke arah temannya, dan di sisi lain Nord bakal coba untuk mengelilingi kampung tersebut, mencoba untuk mencari pemain terakhir dari tim
Oke, tapi kali tentunya Anarki yang sendiri masih bisa menjaga perlawanan tentunya tuh sekarang ada coba juga perlawanan dengan aman mencoba untuk bertahan mengurung diri dari area satu ruangan kali ini ternyata akhirnya Anarki harus tumbang di posisi ke-11 di tangan tim Force Riders. Oh my god, 2 kali harus tusun dari tim Anarki dan kembali lagi nampaknya di Purgatory mereka harus tusun yang dimana di awal berburu pertama juga mereka harus tusun juga dan kali ini waduh zonanya ke arah Mouse atas lo bisa lihat cukup mereka dari sisi lain juga Evos Alun untuk mengetahui ada satu tim yang apakah bakal segera untuk melakukan checkpoint di selanjutnya melakukan rotasi nampaknya Evos sendiri sudah mendapatkan 4 poin kill eliminasi. Oke, Evos tadi berhasil menumbangkan tim Granis di early game kali ini. Coba untuk mereka perlawanan juga dikit-dikit obes tentunya dengan mobil monsternya. Evos kali ini dengan tim sabar sedang merotasi dari area Force ke bagian skala atas kali ini dengan 3 playernya walaupun dia kehilangan seorang Mans di awal game ketika berada pada tim Granix, tapi mereka berhasil menumbangkan tim tersebut dan kali ini teman-teman dari Evos bakal bermain objektif. Mereka tahu zonanya berada di atas map Purgatory. Mereka secepat mungkin untuk mengamankan titik zona terlebih dahulu sebelum orang lain yang merebut teritori zona tersebut. Ya, tapi di sebelah kiri sudah ada tim Obes harusnya dekat dengan tim Anarki dan bahkan Zack sudah ketahuan posisinya dan sudah ada power duo dilakukan oleh Zack dan bahkan sudah ada monster. Dan di sini Evos nampaknya terkena setengah HP. Zack tidak bisa kemana-mana, harusnya sudah tertabrak dan Arul juga mendapatkan summit dari area yang berbeda. Oke, tapi kali juga tampaknya satu kali Evos masih dijatuhkan begitu dengan tim Obes tapi ternyata Evos masih bisa melakukan perlawanan. Arul kali dengan aksi 80 yang cukup sakit berhasil mencoba mengamankan satu player dari tim Obes tapi ternyata Zack ini udah tak tolong Evos menyisakan 2 player saja tentunya di Arul dengan aksi 80-nya masih terus-menerus memberikan beberapa tekanan ke arah tim Obes. 2 melawan 4 gak jadi masalah untuk tim Evos karena satu player Evos serta dari satu squad musuhnya. Tapi kali ini seorang jujur DP19 dari kejauhan mencoba memberikan beberapa damage tapi belum berhasilkan satu buah damage yang maksimal tentunya. Dimana Arul masih terus juga mencoba memberikan beberapa purgoid terhadap teman-teman tim Obes tapi ternyata dari seorang Arul mencoba untuk cabut dan menurut gua bakal coba resiko banget jika mereka turun ke bagian bawah motor tapi untungnya teman-teman Obes gak mencoba untuk langsung mengejar ke arah tim Evos tersebut. Oke, baik mereka lihat Nampaknya bakal bertemu dengan tim dari SCR dan bahkan sudah ada granat yang nampaknya berhasil mematikan Zack dan kita lihat granat demi granat nampaknya berhasil. Zack kali ini harus di take down dan kali ini jadi 3 melawan 4. Satu pemain dari tim SCR berhasil untuk dilumpuhkan. Oke, tapi kali juga setelah e-sport bakal bertemu dengan tim SCR kali ini dimana kita lihat Gedai dengan tim coba mencari celah memberikan perlawanan ke arah tim dari tim SCR kali ini yang dimana ada beberapa granat juga bakal coba langsung dilemparkan ke arah terma kayu dari sebenarnya tim Saudara e-sport kali ini dimana Pentam dengan Hillary udah coba digunakan tapi sekarang Saudi UNP di tengah sekali lagi berluankan tapi ternyata bocil tenaga nggak bakal bisa jadi fight langsung dikurung kenapa tapi ternyata granat beda sama mencoba untuk melawan tim Cicero Tiger di posisi ke-10 kehilangan bocil nggak masalah yang penting rata satu squad Teret. Lo bisa lihat Dede yang nampaknya menjadi titik kunci di sini tapi sudah ada GRC yang nampaknya bakal coba untuk menjadi third party di sini. Flash harus bisa secara yang cepat untuk melakukan reset karena GRC dari area belakang sudah ingin menyusul dan ini untuk overall ranking sementara ini dimana pada fight dan juga First Rider hanya berbeda 1 poin saja sedangkan dari Evos dan juga GRC dengan poin yang sama di 48. Ada CSGO Boba juga di peringkat kelima kita, RRQ di peringkat ke-6 kita, tapi mungkin kita bakal fokus kembali karena sudah ada Rans Esport yang nampaknya sudah melihat ada pergerakan mungkin dari GRC. Oke, GRC bakal mencoba mengatas kedua mereka setelah tadi di awal game mereka berhasil menumbangkan 3 player
player dari BXG. Tapi kali ini lihat JRC terknockdown satu player yaitu seorang Surya, terpick off oleh seorang Kripal dari belakang yang membuat JRC menurut gue posisi mereka nggak cukup diuntungkan begitu. Jadi dengan Texas menurut gue posisi mereka juga cukup riskan banget karena di depan mereka itu ada teman dari tim nomor 2 dan sementara mereka juga harus menahan damage zona yang sangat sakit karena kita ketahui damage zona keempat itu udah cukup sakit banget. Mau nggak mau ketika lu berada di luar zona, udah zona yang keempat lu harus masuk ke dalam zonanya. Dan kali ini JRC bakal dihujanin peluru oleh teman dari saudara esports yang membuat mereka cukup sulit. Dan kau lihat juga posisi zona yang ini benar-benar mengerikan banget. Zonanya berada di Pulau Mophouse Terran. Ini zona sih lebih sakit dibandingkan sakitin cewek. Nampaknya lebih jahat ya nih. Kita bisa lihat ini nampaknya dari Penta. Sudah melihat ada pergerakan dari JRC yang nampaknya mencoba untuk menyeberangi ke arah tim dari Lucky. Dan kita lihat dari JRC dan juga Lucky harusnya bakal bertemu satu sama lain. Dimana Lucky sudah siap dengan defensifnya berada di dalam satu compound dan bahkan Gede tereliminasi dari sisi Limu berhasil melakukan acting. Tidak ada apa yang terjadi. Limu berhasil melakukan acting dan langsung di-take begitu saja. Dan kali ini Lucky sudah berhasil menumbuhkan 4 poin eliminasi. Oke, kita lihat di tim tersisa, tapi tentunya Lucky dan bisa terjadi saling kelingkungan, cukup tumbang. Dan nampaknya JRC juga berhasil makan di posisi ke-6. Misalkan 5 tim saja, tapi kali ini sebelum diuntungkan adalah teman-teman dari tim Fight yang udah berada di dalam satu pulau tersebut. Ini sebuah keuntungan apakah bisa dimanfaatkan dengan baik dari teman-teman dari Fight Esports. Dan nampaknya Fight Esports juga nggak mau kalah mencoba untuk perlawanan dengan tim Lucky. Kali ini lawan mereka tersisa 3. Jadi benar Rama, AWM cukup on point yang berhasil melakukan seorang otak. Tapi tentunya dari seorang Raden cukup low health point yang dimiliki. Tapi bakal coba langsung dilempar dari seorang Iki. Belum membuka hasil yang berhasil melawan seorang Zaidan. Tapi tentunya nampaknya kali ini Rama berhasil juga melakukan enter atas playernya. Tapi Iki harus pick off. Blast pun tumbang di posisi kelima dan misalkan 4 tim. Dan ternyata zona berada di tangan tim Fight yang dimana Info tumbang di tangan tim Fight. Dan kali ini tim Fight-nya terjadi 4 melawan 2 dan udah cukup jelas juga kita bisa melihat dari posisinya kali ini benar-benar gak diuntungkan buat teman-teman dari tim Rans di mana mereka berada di seberang pulau dan pulau yang dikuasai oleh teman-teman dari Fight yang membuat tim Rans udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau gak mau mereka harus korbanin dirinya ke arah tim Fight karena kali ini Rama bakal terjatuh terlebih dahulu. Tapi nampaknya ada Gustaf dan tekan satu tim yang berhasil langsung mencoba menghancurkan Global yang dipasang. Tapi dari tim Rans ternyata Rama udah tertolong. Begitu juga seorang SPZ dan Buya untuk Fight Esports. Ini Dewi berasa benar-benar membunuh. Nampaknya terlihat circle-nya berada di mereka dan bahkan mereka tidak harus membuat effort yang lebih untuk mendapatkan